juga yang main judi slot katanya. Ada tambahannya ternyata yang keempat, Bu. Yaitu yang lagi nggak bisa dikasih tahu, mata telinga tertutup, itu adalah ibu-ibu yang lagi ngajak selfie. Itu mau ada truk lewat, mau diminta gimana, sebelum dapet itu nggak akan berhenti, ya. Masya Allah. Guyon gitu, Masya Allah. Di sini mah soleha semua, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ngaji hari ini apa judulnya? Kelihatan? Katinggal? Bagaimana? Allah sayang sama kita tidak? Sebutkan buktinya. Menurut kalian apa coba? Masya Allah. Berbagai macam jawaban. Tapi ini pertanyaan retorika sebetulnya, ya. Pertanyaan retorik itu sesuatu yang sebetulnya kadang tidak perlu dijawab. Karena ya pasti sayang. Kok kalau di Islam kita perlu dalil? Baik. Silakan dilihat surat ke-35, surat Fatir ayat 45. Monggo yang di handphonenya ada Al-Quran, biar sama-sama baca. Ini sebelum Yasin, Bu. Quran surat 35 ayat 45. Boleh dicari di Google. Sudah ketemu semuanya? Dapat? Dapat? Saya bacakan Arabnya, silakan nanti disimak terjemahannya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas, ya. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Segitu dulu. Lihat terjemahannya masing-masing. Kalau sekiranya apa? Kalau sekiranya Allah ini menghukum seseorang nih, kontan, detik itu juga sesegera mungkin beres dosa langsung dapat hukuman, maka kata Allah apa? Tidak tersisa makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Betul? Berarti maknanya dua. Satu, tidak ada yang luput dari dosa. Yang tidak punya dosa angkat tangan. Masya Allah. Yang dosanya sedikit angkat tangan. Yang dosanya sedang. Yang dosanya banyak. Wah, masih ada yang tidak angkat. Berarti yang dosanya banyak sekali. Nah, gitu ya. Yang gak angkat tangan terlampau begitu. Insya Allah. Jadi gitu ya, tidak ada yang luput. Ya, itu makna pertama. Yang kedua adalah dosa sekecil apapun ternyata berdasarkan ayat tadi layak Allah mematikan hamba tersebut. Karena lihat ya tadi, kalau sekiranya orang dosa kontan balasannya detik itu juga, kata Allah udah gak ada makhluk bernyawa lagi di muka bumi. Berarti kan semuanya punya dosa dan semuanya layak mendapat hukuman tersebut. Maka sekarang ibu sudah mati atau masih hidup? Allah jelaskan kenapa kita masih ramai seperti ini. Walakin yu'akhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan nanti. Berarti Bu, kalau kita menjawab pertanyaan yang jadi judul tadi, bagaimana cara Allah menyayangi hambanya? Ya Allah udah sayang, ya, pasti sayang ke siapapun, ya. Kenapa? Kalau memang Allah udah gak sayang sama hambanya, matiin aja detik itu waktu lagi maksiat. Mudah gak bagi Allah? Mudah gak bagi Allah mematikan siapapun ciptaannya? Udah. Tapi sudah berapa kali kita habis berbuat maksiat masih hidup? Ngapain kalau dipikir-pikir? Alasannya satu, ya.
Allah masih menanti, masih menunggu, ya. Jadi kalau ditanya kenapa ya saya masih hidup, alasan kita masih hidup hingga detik ini adalah Allah menanti kita, ya, menanti tobat kita karena kasih sayangnya, ya, insya Allah. Maka itu kalau melihatnya boleh dari dua sudut pandang. Kalau ke diri sendiri, kita bisa berpikir, kadang ada momen dimana kita tuh ngerasa, ya Allah ampun, saya tuh udah berbuat banyak kekurangan, kesalahan, khilaf, pengen ya Allah, pengen diampuni, tapi layak gak sih diampuni? Wah, setan ngasih was-was tuh, alah munafik, ntar juga dosa lagi, ya. Alah munafik, gak usah bolak-balik, nyemplung aja sekalian, kepala basah, ya. Jadi kalau ada perasaan kayak gitu, itu bukan perasaan merendah yang baik, itu was-was syaitan, beneran. Kenapa? Kalau memang Allah sudah tidak ada niat mengampuni, mati detik itu juga, waktu lagi maksiat juga bisa, ya. Tapi kita masih sehat insya Allah hingga hari ini. Gak cuma dikasih kesempatan, bahkan ditutupi kesalahannya. Allah tahu kita pas lagi sendirian pernah ngapain aja, tapi tidak dibongkar, ya. Maka ini masya Allah, ya. Kalau ke orang sama, oh saya menyaksikan orang ini lagi maksiat loh, nih bahkan saya rekam, disebarin sama dia rekamannya. Terus dia tanya, ini orang yang maksiat kayak gini nerakanya belah mana kok? Na'udzubillah. Kita tinggal tanya aja, itu orang yang kamu rekam, kamu lihat lagi maksiat, masih hidup nggak sih sekarang? Masih sih. Ya udah, sederhana. Berarti kata si pemilik makhluknya, kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita langsung menghakimi? Yang kayak gitu tuh pasti ke neraka. Yang kayak gitu yang tidak akan diampuni. Oh tidak, demi Allah. Tidak. Bisa jadi suatu ketika dia yang menjadi ahli taat, malah kita yang maksiat. Kuotanya habis, kuota umurnya. Su'ul khotimah, na'udzubillah. Enggak, ya. Jadi udahlah. Toh kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, betul? Ditanya perbuatan masing-masing. Jadi yuk setiap bangun tidur, dimana padahal di dalam hari itu tidak mungkin ada satu hari dimana kita tidak dosa. Meskipun kita ngelakuin banyak amalan yang penggugurnya, ada sebagian dosa yang bisa gugur memang. Kita ambil wudhu, gugurin dosa. Kita sholat, dosa-dosa berjatuhan. Sedekah, baca Quran, dosa-dosa berjatuhan. Ya, pokoknya setiap perbuatan baik menghapuskan keburukan. Tapi kan pertanyaannya, kita nggak tahu titiknya itu pas lagi di mana dipanggilnya. Dan juga sekalinya berbuat baik, kita nggak yakin, belum tahu, tidak bisa menjawab pasti diterima atau enggak. Tadi ibu sudah sholat zuhur, yakin diterima sama Allah? Apalagi sambil mikirin cicilan, ya, sambil mikirin yang lain-lain, tuh, mikirin diskonnya, nggak? Ke bawah mimpi ngelihat gamis lucu, ya Allah, sholatin dulu aja, sholat sih ibu, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya Allah lucu, masya Allah. Allahu Akbar, bisa kebeli gak ya? Api tenanan nih kira-kira. Sami Allahu liman hamidah. Ayah kan pengen ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temanku juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana lagi diskon besar-besaran. Allahu Akbar. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Sekalian ngejemput si adik pulang sekolah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Agak berbeda ya, ketuker ya, gak fokus. Diterima gak bu kira-kira sholatnya? Wallahu alam ya. Tapi ya begitulah. Makanya biar gak kepikiran terus, kita beli dulu, bisaan ya, insya Allah. Apa-apa bu ya. Jadi begitu. Giliran bikin dosa, malaikat gak ketiduran. Walaupun ampunan Allah amat sangat luas ya, insya Allah. Kita bicara bab ampunan Allah juga luasnya luar biasa.
setelah Allah memberikan kita kesempatan, kita juga disajikan dengan kisah-kisah di dalam Islam yang sahih, yang bisa dipastikan kebenarannya karena ada di hadis-hadis sahih, kisah-kisah yang menakjubkan luar biasa. Contoh, di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi di bab kedua, bab taubat, ada cerita orang yang telah bunuh 99 orang, lalu dia bertanya ke seorang rahib pendeta, Tuhanmu bisa ngampunin saya nggak? Apa jawabannya? Tidak bisa, kau udah bunuh orang. Ya, karena kesel, bunuh sekalian, jadi 100. Ya. Setelah bunuh 100 orang, ketemu dengan seorang alim, beriman kepada Allah, bertauhid. Ya. Pertanyaannya sama, Tuhanmu bisa ngampunin saya nggak? Apa dijawab oleh orang beriman itu? Jawabannya sederhana. Memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobatmu? Seketika Allah bukakan di pikirannya, iya juga ya. Emang kalau saya tobat ada yang ngambek? Emang kalau saya tobat, setannya gebugin saya? Ditungguin sama setannya di tempat wudhu, dipukul, disleding, ditekel? Enggak. Ya, lagi sholat dijambak? Enggak ada yang ngalangin. Maka ya sudah, ajarkan aku bertobat, pergi kamu ke sana, tempat kamu bisa memperbaiki diri, tinggalkan tempat maksiatmu. Baik, diceritakan dia berjalan, lalu di tengah perjalanan akhirnya ketentuan Allah datang, ya, usianya cuma sampai situ, meninggal. Datanglah 2 malaikat, satu ingin menyelamatkan, satu ingin menyiksa. Ya, kata yang menyelamatkan, aku ingin membawa dia kepada ampunan Allah karena sedang menuju dengan pertobatannya. Kata yang menyiksa, tar dulu bos, tobatnya aja belum, masih OTW. Maka diutuslah malaikat lain untuk menengahi, oleh Allah diutus untuk menengahi. Maka disuruh ukur dia lebih dekat mana dengan tempat taubatnya atau tempat maksiatnya. Ya, setelah diukur, ada yang riwayat menyebutkan 1 jengkal atau 1 langkah lebih dekat dengan tempat taubatnya, maka ia diampuni oleh Allah. Di riwayat lain, jadi hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan diriwayatkan Allah mendekatkan tempat taubatnya dan menjauhkan tempat maksiatnya. Jadi buminya yang sampai Allah melakukan hal itu, ya, untuk menerima ampunannya. Insya Allah, ya, beneran, ya, secara Allah menyayangi berbagai macam dengan ampunannya. Tapi mohon dipahami, ada yang agak unik. Di riwayat lain bahkan disebutkan, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepada hambanya. Ya, jadi kalau ada orang bilang, kok nurut dong sama Allah biar hidupnya enak, kurang tepat. Karena bisa jadi makin nurut makin banyak masalah. Demi Allah, lihat para nabi, nggak kurang nurut apa lagi itu. Masalahnya lebih banyak tidak dari kita? Lebih banyak, ya. Tapi Masya Allah, bahkan Allah berfirman di surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ay yutsraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku sudah beriman terus nggak akan diuji gitu, ya. Atau di Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai' al-ayah. Di 214-nya juga, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang-orang terdahulu. Siapakah orang-orang terdahulu? Para sahabat, para nabi yang segitu solehnya. Mereka aja sampai berkata, mata Nasrullah, kapan nih datang pertolongan Allah? Tapi Allah tutup di 155-nya, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngucap itu bukan kalau ada yang meninggal aja, Bu, ya. Apapun yang membuat hati kita gak enak, ucapkan itu, ya. Apa artinya? Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada
Maka tolong jelaskan kok gimana ceritanya makin sayang, makin pengen dibahagiain, malah dikasih lebih banyak masalah. Ya. Karena kuncinya tadi adalah orang-orang yang justru menyadari bahwa aku ini milik Allah. Jangankan harta, mobil, tabungan, emas, dan yang lain-lain, ini badan kita aja bukan punya kita. Kata Allah tangannya harus pulang duluan, lepas demi Allah kayak gimana caranya. Lalu dipertegas lagi, dan kami akan kembali kepadanya. Sehingga ayat ini tuh justru menegaskan, wahai manusia, kalian semua pengen bahagia? Jawab, kita pengen bahagia, Bu? Pengen. Dengan cara apa? Justru dengan makin melepaskan itu semua, Bu, justru makin mudah untuk bahagia. Beneran? Coba, waktu kita baru lulus kuliah, cita-citanya kadang, saya mah yang penting punya kerja, gaji 2,5 juta juga udah alhamdulillah, betul? Setelah 5 tahun kerja, harapannya udah berubah lagi. Kalau tahun depan saya nggak diangkat jadi manajer, kayaknya saya pindah aja. Padahal gaji udah naik, jabatan lebih tinggi, ya? Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada kenyangnya. Justru karena Allah kenal dengan manusia, baru akan bisa lepas dari penderitaan. Justru kalau bukan itu semua yang dikejar, tapi lepas semuanya tinggal Allah saja. Islam, aslama, yuslim, berserah, ngelepas. Allah tahu betul, silakan. Kita pernah ketemu nggak yang punya uang lebih banyak dari kita tapi lebih stres? Ada? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ada? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Ada? Nah kan, makin ngegas ya. Tenang Bu, saya tidak bahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh semua ya. Enggak, beneran, karena makin kita ngejar-ngejar, makin capek. Makanya kalau di kota besar Bu, ada orang-orang yang percuma gaji 20 juta, saya mah baru bahagia nanti kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Itu ya terus. Atau gini Bu, saya kasih uang ibu yang mana ya, Bu Yuni lah ya, Bu saya kasih 500.000. Alhamdulillah. Pas Bu Yuni nengok sekeliling, ternyata cuma ibu yang 500.000, yang lain saya kasih 1 juta. Tadinya alhamdulillah jadi astagfirullah ya. Bete sendiri, kenapa cuma saya yang 500? Loh tadinya gak punya apa-apa dapat 500 loh, masih bisa ngambek ya. Nah gitu ya terus. Tapi ketika akhirnya di hatinya sudah bukan itu lagi semuanya, tinggal Allah aja, sila. Hati segini-gininya kita taruh segala macam, hartaku, jabatanku, popularitasku, dan yang lain-lain. Ada Allah nyelip segitu ya. Ya wajar ya, sempit kerasanya. Karena wadahnya sempit, ditaruh segala macam hal. Tapi kalau diganti pemilik segala-galanya aja yang ada di situ, lapang ya. Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau misalkan itu jadi tujuan utama, capek ya. Maka kalau ibarat gini, kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar, taruh aja beras, makanan, nanti dia datang, tutup, selesai. Ibu sama ayam lincahan ayam Bu ya. Kalau pengen nangkep kupu-kupu, repot, dia bisa terbang, kita nggak bisa. Gimana cara nangkep kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, nanti datang kupu-kupunya dengan sendirinya. Gak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD, datang semua begitu. Ya, udah kayak gitu. Ya kita juga kalau pengen punya itu semua boleh. Allah nggak pernah ngelarang. Allah, Rasul ngedorong kita untuk jadi orang kaya kok. Ya, tapi caranya ya udah, jangan dikejar bayangannya, tapi kejar cahayanya. Kayak gitu aja ya. Bu, insyaallah jangan takut sama takdir Allah ya. Saya isengin dulu ibu-ibunya. Bu, jawab. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, gak bisa mundur lagi ya. Insyaallah. Bu, mau foto-foto gak? Kenapa? Tapi kalau ibu-ibu foto-foto nggak bisa 1 kali. Sekali, tetap aja 3 kali ya.
belum timernya 10 detik nungguin ya. Insya Allah Bu. Insya Allah Ibu foto misalkan 10 orang ya, yang 9 senyumnya udah sempurna tapi Ibu merem sendirian, diulang nggak? Selalu jujur ya. Baik, mari kita ulang. Meskipun kadang kasihan sama yang moto ya. Mas tolong jangan gendut ya. Sama saya gimana Bu? Licik sih yang makan banyak Ibu, yang dimarahin saya. Insya Allah. Foto yang kedua orangnya sama, kameranya sama, tempatnya sama. Sekarang yang 9 merem tapi Ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Insya Allah. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Insya Allah. Gak apa-apa Bu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, Ibu jalan-jalan foto-foto gak Bu? Foto-foto gak kalau jalan-jalan? Begitu nyampe rumah dicek dong di handphone, isinya 283 misalkan fotonya ya. Itu diposting semua gak di Instagram? Diseleksi dong. Yang dihapus yang mana? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Jelek. Padahal yang ibunya jelek teman-teman Ibu cantik semua Bu. Ya nggak apa-apa lah ya. Pantesan suka berantem sendiri. Ya, Bu, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Yang bilang sukanya paling kenceng, mudah-mudahan dapat 100 juta beneran. Amin ya Allah. Bu, tapi 100 jutanya palsu. Insya Allah. Misal ya. Enggak, maksudnya begini Bu, kadang kita juga percaya, kita suka dengan yang palsu-palsu. Apa contohnya? Bulu mata palsu. Ada lagi Bu yang palsu ya. Ibu ketemu teman, reunian, lalu teman Ibu berkata, Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Asli nggak Bu itu ucapan Bu? Palsu ya. Tapi kadang kita percaya ya. Lagi di toilet sambil ngaca, iya juga ya. Insya Allah ya. Ya tenang aja Bu ya. Insya Allah. Tapi ya kadang ada udang di balik bakwan, betul? Di balik pujian ada sesuatu. Ibu kok terlihat awet muda sih? Kok bisa aja? Emang berapa Bu usianya? Loh aku ini udah 42 loh. Kok kayak 41,5? Lucu lah pokoknya ibu-ibu mah. Bu, guru saya suka ngomong gini ya. Ibu kalau dikejar anjing gimana? Lari. Ibu sama anjing larinya kencengan mana? Yang penting tetap lari dulu ya. Atau gini ya, Bu, Ibu pengen gak punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, Ibu siap gak kalau suami Ibu berkata yang sejujurnya? Katanya pengen yang jujur, giliran mereka jujur takut. Insya Allah. Tenang Bu ya. Tadi ya guyonan, referensinya juga dari film Azab Bu ya. Saya kasih PR sebelum kata Yunda ya. Ini mah nggak usah dijawab. Ya. Bu tahu nggak? Di Jepang itu Bu ternyata kan, mohon maaf ya, banyak film porno Bu ya. Karena katanya dalih mereka adalah karena di sana itu orang pada nggak mau nikah. Ya. Kalau di Korea itu banyaknya film drama romantis, betul? Karena di sana perceraian tinggi. Jadi dibikin rumah tangga tuh indah banget ya. Coba jawab kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Gak usah dijawab tuh, direnungkan aja. Masya Allah. Selanjutnya kita dengarkan yuk nasihat dari bidadariku. Masya Allah. Cie kok Denis. Ibu-ibu langsung mual ya Bu ya, pengen muntah nggak Bu? Masya Allah.
Masih semangat, Bu? Belum foto-foto kan? Sudah menanti dari jam berapa? 9. Masya Allah. 9 pagi saya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabarnya hari ini, Bu? Kok lemes, Bu? Udah makan siang belum? Pantesan. Insya Allah pulang dari sini makan siang sama Besti ya, Bu ya. Tapi pengennya makan siangnya sama Ko Denis. Bercanda, Bu. Masya Allah, kita doa dulu supaya kajian pada siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, semua yang hadir di sini punya hajat tidak ke Allah? Bukan pengen buang hajat ya, Bu ya. Hajat itu permintaan, harapan, cita-cita. Punya, Bu? Coba dari yang sebelah kanan Yunda dulu. Apa kira-kira hajatnya, Bu? Umroh. Apa lagi? Haji. Amin ya rabbal. Yuk aminin. Ya, ini kita sedang berkumpul. Malaikat berada di kanan, kiri, depan, belakang, siap mengijabah doa ibu-ibu insya Allah. Sebelah tengah, sebelah kanan. Hajatnya apa, Bu? Punya rumah. Dari yang akhirat banget, duniawi nggak apa ya. Mudah-mudahan rumah, tapi kepengennya rumah itu dipakai supaya buat pengajian. Iya. Kalau kata para guru tuh begini, kalau kita tuh punya hajat, kalau kepengen hajat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan hajat itu untuk kemaslahatan umat, untuk menegakkan agama Allah. Pengen punya rumah, lanjutin. Ya Allah, pengen ya Allah punya rumah, tapi jangan sampai situ, lanjutin. Yang nanti rumah ini orang bisa belajar ngaji, saya bisa undang ustaz, ya. Ya Allah, pengen punya anak, tapi jangan sampai situ, lanjutin. Anak yang salih, yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah kami, ya Bu. Pengen punya apa lagi, Bu? Ya Allah, pengen jadi orang kaya, kayak Bu Yuni gitu. Biar apa? Lanjutin. Biar sedekahnya banyak, biar bisa bantu anak yatim. Itu hakul yakin, Bu. Kalau ada embel-embel seperti itu, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, pasti Allah kabulkan, insya Allah. Yang tengah, hajatnya apa kira-kira, Bu? Pengen punya anak yang soleh, suami yang soleh? Pengen gak, Bu?
dari wajahnya kayak alah udahlah udah terlanjur. Jangan putus harapan Bu ya, apalagi Bu anak yang solih, suami yang solih, menantu yang solih. Kayak siapa Bu? Tenang Bu Yuni, Mesya masih panjang perjalanannya. Baik, yang sebelah kiri kira-kira punya hajat apa ke Allah Bu? Kayaknya bingung menentukan tujuan hidup yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kok kayak ada wajah-wajah masih muda, ada yang belum menikah sebelah kiri. Pantes, biasa jomblo memang bingung menentukan arah hidupnya. Bu, halo? Yang sebelah kiri, coba yang belakang, kira-kira punya hajat apa ke Allah? Masya Allah, selamat dunia. Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keren-keren ya sayang, hajatnya pada bagus, pengen mendekatkan ke Allah. Nah, kenapa Yunda nanya hajat? Karena ternyata ini berhubungan dengan tema kita hari ini. Tema kita apa Bu? Bagaimana cara Allah mencintai hambanya. Kadang kita bertanya ya, kok kehidupan saya tidak seperti orang lain? Kok hidup saya penuh penderitaan kayak film Indosiar, ya Bu? Kok suami saya nggak sebaik Ko Denis? Kok suami saya kayak Fir'aun Yunda? Ya Bu ya, kadang-kadang itu adalah bentuk atau cara Allah mencintai kita. Makanya kalau AA itu selalu mengawali doanya dengan Allahumma hikmataka ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmah Bu. Tahu hikmah apa Bu? Pelajaran berharga dari setiap episode kehidupan. Bu, halo? Kalau kehilangan dompet, bentuk Allah sayang atau Allah benci Bu? Sayang. Bisa jadi kita kurang bersedekah. Kalau suami nikah lagi Bu, bentuk Allah sayang apa Allah benci? Berarti siap disayang Allah Bu? Enggak. Iya, bisa jadi kalau suami selingkuh, suami ada perempuan lain, suami menikah lagi, bisa jadi. Kalau kita minta ya Allah bukakan pintu hikmah ya Allah, pedih banget, sakit hati saya ya Allah. Bisa jadi itu adalah bentuk cara Allah mencintai kita, agar melepaskan kepelekatan yang ada di dalam hati. Kita terlalu melekat kepada suami. Ada yang selama ini korupsi, di tahun ke-10 jabatan baru ketahuan. Bisa jadi itu bentuk Allah cinta, dihentikan berbuat maksiat. Bu, kenapa hati kita masih sulit menerima episode kehidupan? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Yang bisa jawab jawabannya benar boleh maju ke depan foto di luar sama Ko Denis. Tuh langsung rame Bu Yuni. Kalau diiming-imingin langsung rame. Yuk. Kenapa kita ini kok sulit ya? Ilmunya tahu, ayat Qur'annya hafal, teorinya sudah hatam, ngaji terus-terus diulang materi tentang itu, tapi kok ya masih berat nerima episode hidup. Kenapa Bu? Kenapa? Sebelah kiri bilang kurang bersyukur, tengah hatinya kurang diluaskan. Yang sebelah sini kenapa? Karena masih banyak dosa. Yang sebelah kanan
bisa melihat maksud Allah. Kita bisa mendengar, Bu. Ya, semua bisa mendengar, insya Allah. Tapi kita belum bisa mendengar maunya Allah. Kita bisa berjalan, Bu. Tapi tidak semua kita bisa berjalan ke tempat yang Allah sukai. Apalagi, Bu? Kita bisa, apalagi? Melakukan sesuatu dengan tangan kita, dengan telinga kita, dengan kaki kita, tapi belum tentu itu adalah hal-hal yang Allah sukai. Makanya jadi berat, ya. Ibu tahu nggak? Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya seperti ini. Allah kalau mencintai seorang hamba, ya, itu tidak hanya diberikan kenikmatan dunia, tapi kenikmatan akhirat. Boleh diulang bareng-bareng, Bu? Allah kalau mencintai seorang hamba tidak hanya diberikan kenikmatan dunia, tapi juga kenikmatan akhirat. Kalau kita pelajari lebih jauh tentang hadis ini, disebutkan kalau nikmat dunia Allah bagikan ke semua makhluknya, ya, nikmat dunia. Tapi kalau nikmat beragama, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya baca Quran, itu hanya diberikan kepada hamba yang Dia cintai. Makanya doa kita itu bukan hanya minta ya Allah pengen kaya, enggak. Itu sederhana sekali doa kita. Ya Allah pengen jadi orang yang sukses, itu terlalu sederhana. Pernah enggak kita minta, ya Allah jadikan kegemaranmu adalah beribadah kepadamu. Ya Allah jadikan cintaanku adalah bersujud di hadapanmu. Ya Allah jadikan hobiku adalah berinteraksi dengan kalammu. Itu merupakan ciri tanda hamba yang Allah cintai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman ilmu agama, diberikan keinginan belajar agama, rindu hadir ke kajian, senang ketemu orang-orang soleh, gemar meminta doa orang-orang soleh, terutama alim ulama, senang aja kumpul di majelis, ketemu ibu-ibu pengajian, ikut kegiatan yang bermanfaat, bahkan berkontribusi untuk agama Allah. Senang. Ternyata orang yang seperti ini itu ciri-ciri hamba yang dicintai Allah. Coba tanya sama diri kita, kita udah termasuk itu nggak, Bu? Sudah termasuk nggak, Bu? Belum. Kalau kegemaran kita masih senangnya shopping, mungkin bisa dibelokkan shopping untuk anak-anak yatim. Itu merupakan bentuk ciri-ciri hamba yang Allah cintai. Didekatkan, difahamkan, diberi rasa haus akan belajar ilmu agama. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang hadir di sini, karena niatan bukan hanya ingin foto dengan kodenis, tapi benar-benar ingin menemukan ketenangan dalam agama Islam. Masih semangat, Bu? Baik, lanjut. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Bagaimana cara Allah mencintai hambanya? Satu, diberikan keinginan belajar ilmu agama, bukan hanya update status, gibah, apalagi, Bu? Nongkrong, shopping, ya, Bu? Buka TikTok,
Ya, mangga, silakan ya Bu. Boleh maju ke depan ya. Namanya siapa Bu? Insya Allah Bu Zulfa. Ya silakan Bu Zulfa. Artinya nggak apa? Nggak apa-apa, dikit-dikit kita bantu. Artinya ada yang bisa bantu? Yuk fotonya tambah satu orang. Artinya, yuk yang belakang silakan maju ke depan. Bisa? Bisa Teteh? Bisa? Tepuk tangannya boleh? Iya, ternyata banyak penghafal Al-Quran di sini ya. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa bawa HP-nya biar langsung minta fotoin. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, boleh sebelah sini Teteh. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Zulfan. Silahkan dibantu artinya. Coba diulang. Mauta wal haya, berarti mati dulu. Siapakah? Wa huwal azizul ghafur. Aziz, maha ghafur. Alhamdulillah, tepuk tangannya boleh? Ya, bawa HP? Ya, dibantu. Mungkin Cantika boleh dibantu? Ya, Teteh, HP-nya sudah siap? Ya, baik. HP saya kan ya, wes, nanti kirim. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangannya boleh untuk sahabat kita? Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, enak nggak kalau kita hafal Al-Quran? Loh, kok dikit yang jawab? Enak nggak Bu? Kata Ustadz Adi Hidayat, orang yang dekat dengan Al-Quran, bahkan kalau dia penghafal Al-Quran, biasanya hidupnya diutamakan oleh Allah. Orang antri, Allah bukakan jalan untuk dia. Orang belakangan, dia dikasih duluan. Kayak sahabat kita tadi, kalau ibu-ibu kan fotonya belakangan. Ini karena hafal Quran, wasilah Al-Quran, jadi foto di luar. Masya Allah, tabarakallah. Enak gak Bu? Enak. Pengen hafal Quran? Lah, kayak gak kepengen. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan mati dan hidup. Loh, bukannya kita hidup dulu baru mati Teh Yunda? Betul nggak? Tapi kenapa Allah buat di situ redaksinya mauta wal haya? Ada yang tahu nggak Bu? Yuk, jawab lagi, foto lagi. Yuk. Pertanyaannya, kenapa redaksinya mauta wal haya? Bukankah kita haya wal mauta? Hidup dulu baru mati? Ya, kenapa Bu Yuni? Baru mati lagi, jadi muter-muter ya kita. Ada yang lebih bisa menyempurnakan? Ya, Teteh? Ya, ini yang paling dekat. Kenapa? Sedikit lagi. Ada yang bisa menyempurnakan? Ada? Sedikit lagi itu jawabannya. Karena kehidupan baru akan kita mulai setelah kita mati. Yunda ulang. Kenapa dibuat di situ mauta
Di sini ngapain Bu? Nyiapin bekal buat pulang ke tempat yang sebenar-benarnya, yaitu surganya Allah. Bu, tahu nggak kalau kita ini adalah penduduk surga? Tahu nggak Bu? Tahu? Nabi Adam dengan Bunda Siti Hawa dari mana Bu? Surga. Kita ini asalnya dari surga. Makanya fitrah kita itu sebenarnya baik Bu. Namun yang menjadikan kita buruk, serakah, dendam, iri, dengki, pemarah, apa Bu? Hawa nafsu, godaan setan, hubud dunia, cinta dunia, takut mati. Itu yang membuat kita jadi orang yang serakah, pemarah, berhati keras. Padahal fitrah kita sebenarnya baik. Ibu-ibu pernah nggak merasa, lah dulu kok saya kayaknya baik banget ya. Ketika ketemu sama orang yang buruk, kita kena toksiknya, kena racunnya. Pernah merasa demikian Bu? Ya, karena ternyata kita semua ini adalah penghuni surga. Maka jangan mau pulang kampung kecuali ke surga. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Jadi hidup ini sama dengan ujian. Dan ujian itu adalah cara Allah mencintai kita. Bu, ada yang masih alergi sama ujian? Ada yang masih alergi? Ada yang gak kepengen diuji? Kepengen diuji semua? Baik, berarti kalau kepengen pulang dari sini sudah siap diuji Allah? Insya Allah. Muka-mukanya tegang langsung. Aduh jangan dong ya Allah, lagi happy nih, moodnya lagi baik nih, jangan datang dong ujian. Gak bisa Bu, karena hidup sama dengan ujian. Gak kepengen diuji berarti sama dengan kepengen mati. Ada yang udah mau duluan Bu? Ada yang mau duluan? Gak ada ya. Jadi hidup sepaket dengan yang namanya ujian. Ujian dari Allah ini, kalau kita bukakan pintu hikmah, minta Allah kan pintu hikmah, ini tuh banyak cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Uji sakit, hikmahnya apa Bu? Apa? Menghapus dosa, Masya Allah. Bahkan para sahabat, kalau seminggu saja tidak diberikan sakit oleh Allah, mereka bertanya, wahai Allah, dosa seberat apa yang saya lakukan hingga engkau tidak memperhatikan aku? Bu, sebegitunya loh Bu. Gak dikasih sakit seminggu nanya, ya Allah dosa apa saya sehingga engkau tidak memperhatikan saya? Jadi kalau kita masih dikasih sakit, dikasih pedih, dihina orang, dicaci orang, itu Allah masih perhatian Bu sama kita. Iya Bu? Iya. Tapi kalau Allah sudah tidak peduli, mau ibu maksiat, mau ibu gibah, mohon maaf, mau ibu zina, Allah biarkan dalam bentuk Allah berbagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kadang-kadang kalau kita ini diuji, justru kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat nikmat apa Bu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Makanya dalam memulai aktivitas, kita itu diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu apa artinya Bu? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.